Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI. Pemimpin ngebohong melulu, nggak punya akhlak. Pemimpin ingkar janji melulu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Marhaban pemimpin FPI, Allah Allah, disambut prajurit TNI, Allah. Ada prajurit TNI, waktu saya pulang buat rekaman menyambut saya datang, ditangkep, diborgol, dipenjara. Katanya melanggar disiplin militer. Katanya tidak sesuai Sabta Marga. Unyil. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Yang menarik, cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengumpulkan 5 komandan pasukan khusus di lingkungan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Mereka diantaranya yang dipanggil yakni Pangkostrat Letjen TNI Eko Margiono, Komandan Koopsus Majen TNI Richard PH Tampu Bolon, Danjen Kopassus Majen TNI Ahmad Hasan, dan Kormar Majen TNI Mar Suhartono, dan Komandan Korpaskas Marsdet TNI Eris Widodo. Menariknya, usai pertemuan tersebut, secara tiba-tiba beredar video pernyataan dari Hadi bersama 5 jenderal perang tersebut. Menariknya lagi, sikap tegas Panglima TNI justru memantik spekulasi terkait kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam atau Rizik Syihab. Dalam video yang beredar tersebut, Hadi menegaskan terkait pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas, kata Hadi dikutip pada Minggu 15 November 2020. Hadi menyatakan, seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun lanjutnya musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI, ujarnya. Diketahui, sebelum dikumpulkan, jenderal pasukan elit TNI mulai dari Pangkostrat, Kopassus, Korpaskas hingga Marinir, Panglima TNI Hadi Cahyanto bertemu dengan Mahfud MD. Panglima TNI Hadi Cahyanto sempat mencuri perhatian lantaran mendadak tampil ke publik dengan formasi mengejutkan, melibatkan jenderal dari pasukan elit TNI.
Namun sebelum mengumpulkan para jenderal pasukan elit TNI, Hadi Cahyanto sempat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ada apakah ini? Apakah ini merupakan sinyalemen terhadap Rizik? Atau ada hal lain yang lebih krusial? Seperti diketahui sebelumnya, pentolan Front Pembela Islam FPI HRS kesal dengan adanya prajurit TNI yang dihukum karena menyambut dirinya. HRS anggap itu perlakuan tidak adil. Kumpulan yang diberikan kepada prajurit TNI yang menyambut dirinya membuatnya tergelitik atas hal tersebut. Ada TNI yang menyambut saya di borgol, di penjara, yeay. Katanya melanggar disiplin militer. Katanya tidak sesuai dengan Sabta Marga. Unyil, he, kata Rizik dalam ceramahnya di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu 14 November 2020 malam. Rizik pun lantas memberikan perbandingan dengan kasus adanya sejumlah anggota Brimob Polri membopong-bopong konglomerat Sri Dato Tahir. Perhatikan baik-baik. Seorang prajurit TNI menyambut kedatangan seorang Habib di borgol, di penjara. Yang menarik, cukong Cina, Cina lagi. Cukong Cina saudara, digotong-gotong sama anggota Brimob, tuturnya. Ia pun mempertanyakan mengapa ada perbedaan perlakuan atas kasus tersebut. Menurutnya, adanya perbedaan perlakuan ini akibat tidak adanya akhlak. Ia pun menggaungkan revolusi akhlak. Ada akhlak ya enggak tuh? Kata Rizik, kemudian disambut jawaban tidak serentak oleh masyarakat yang hadir. Kopda Asyari Triyuda, prajurit TNI itu harus rela diberikan hukuman akibat ucapannya menyambut Rizik Syihab hingga viral di media sosial. Kopda Asyari kini harus menjalani sanksi ditahan. Selain itu, dia juga dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pendidikan dan kenaikan pangkat. Untuk dibina di satuannya dengan pemberian hukuman disiplin ringan sesuai pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kata Kapendam Jaya, Kolonel Infrefki Ifriandana Edwa saat dikonfirmasi pada Kamis 12 November 2020. Menurut Refki, selain dijatuhi sanksi ringan berupa penahanan selama 14 hari sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Kopda Asyari juga dijatuhi sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa penundaan mengikuti pendidikan dan kenaikan pangkat. Sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 25, penahanan ringan paling lama 14 hari, ditambah sanksi administrasi ditunda tidak bisa mengikuti pendidikan selama 1 periode, dan penundaan kenaikan pangkat selama 2 periode, ujarnya menjelaskan. Sebuah video viral di jejaring media sosial sebelumnya memperlihatkan seorang prajurit TNI berteriak, "Kami bersamamu Habib Rizik Syihab." Oknum prajurit itu belakangan diketahui merupakan Kopda Asyari. Dalam video berdurasi 17 detik itu, awalnya terlihat beberapa prajurit TNI berada dalam mobil, hendak melakukan pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta. Video itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @uyungpancasila_kppp. On the way bandara, persiapan pengamanan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Takbir, Allahu Akbar, kata oknum dalam prajurit TNI dalam video tersebut. Dalam siaran pers yang diunggah di laman Kodam Jaya /TNI Angkatan Darat.mil.id, Kolonel Refki menyebut bahwa prajurit dalam video adalah Kopda Asyari Triyuda dari Kompi Ayonzikon 11 Kodam Jaya. Bahwa benar, pada tanggal 9 November 2020, prajurit TNI Angkatan Darat Kopda Asyari Triyuda, anggota Kompi Ayonzikon 11 Kodam Jaya, tergabung dalam tugas pengamanan objek vital Bandara Soekarno-Hatta. Katanya,